kita jangan biasa-biasa ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Untuk itu, mari kita naikkan ucapan syukur kita karena semua bangkit berdiri dengan sukacita. Jangan kalau misalnya kita nonton konser kita lebih semangat daripada nyanyian pujian bagi Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita.
Shalom semuanya, wow luar biasa ya kalau hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk PD Mulia Group yang boleh mempercayakan Ibu Indri, boleh ketemu lagi ya. Kita berdoa dulu ya. Selamat
siang Bapak yang baik, selamat siang Allah kami, selamat siang Roh Kudus. Bapak, terima kasih di mana kami sebentar akan mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau urapi sinyal yang baik juga, dan juga pesan Tuhan boleh disampaikan dengan jelas sehingga kami boleh merenungkan dan mempraktekkan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur Bapak, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan ya. Kita akan masuk dalam Kisah Rasul 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Kita tahu kita sudah masuki akhir zaman ya. Mungkin kita bilang Bu Indri dari dulu juga diomongin akhir zaman, tapi sampai hari ini kok masih tetap saja sama. Masalah waktu itu bukan urusan kita, tapi yang pasti kita perlu ada persiapan. Kenapa perlu ada persiapan? Karena tadi dikatakan sebelum hari Tuhan datang, dikatakan matahari. Ini bicara tentang terang, bicara tentang pengharapan. Tapi fakta mengatakan matahari akan berubah, bukan lagi merupakan pengharapan, tapi dikatakan menjadi gelap dan gelap gulita. Artinya apa? Kita tidak tahu ada kepastian akan masa depan ya. Itu akan terjadi di akhir zaman nanti ya. Tidak pernah tahu. Kita lihat kemarin kejadian di Turki dalam waktu sekejap saja 7,8 skala Richter. Ada kurang lebih hampir sekian ribu orang yang sudah dikatakan meninggal, belum lagi termasuk yang mungkin yang masih belum diketemukan. Intinya memang tidak ada kepastian ya. Kita tahu tentang COVID kemarin hampir 3 tahun lebih, bahkan memasuki 4 tahun, bahkan banyak negara-negara yang bangkrut. Nah, kita juga tahu bagaimana peperangan Ukraina dengan Rusia. Intinya semua tidak ada kepastian. Dan bukan hanya itu, dikatakan bulan menjadi darah, akan banyak terjadi peperangan, bahkan juga para korban sakit penyakit. Intinya hal-hal yang tidak menyenangkan memang itu sudah dibuatkan di akhir zaman ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gara-gara dunia mencekam, menakutkan, membuat kita juga menjadi bingung, ngumpet di bunker? Ya, apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Jawabannya no. Karena ingat baik-baik, kita akan tetap bisa berdiri tegak. Apapun yang kita alami, khususnya 2023, tetap ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya dan yakin kepada Tuhannya. Mana buktinya? Kita buka Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Jelas dikatakan walaupun dunia akan digoncangkan, tapi dikatakan orang benar bukan hanya sekedar ada, tapi bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi artinya masalah boleh ada, goncangan boleh ada, ketidakpastian boleh ada, gelap gulita boleh ada, bahkan dikatakan juga berdarah sekalipun. Tapi orang benar dikatakan akan berbeda. Mereka akan bisa bertunas, bahkan akan bisa tumbuh subur di tengah-tengah hal yang tidak ada kepastian. Nah, kita akan belajar dari satu ayat ini saja. Ayatnya pendek yang tadi dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Ada 3 hal jadi pesan Tuhan pada hari ini. Pertama adalah orang benar ya. Gak dikatakan orang kaya, gak dikatakan orang hebat, gak dikatakan orang yang punya pabrik, gak dikatakan orang yang pintar, gak dikatakan orang yang terkenal, tapi orang benar. Nah, kenapa? Makanya orang benar yang kita akan bongkar hari ini. Karena ternyata peranan orang benar itu luar biasa di mata Tuhan. Kita tahu kisah bagaimana seorang Abraham, seorang bapak orang percaya yang datang kepada Tuhan masalah Sodom dan Gomora. Dia datang berdoa dan dia mohon kepada Bapa, kalau ada 50 orang benar, bagaimana Bapa? Apa engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Luar biasa. Kenapa Abraham sampai berani nego seperti ini kepada Bapa? Padahal dia hanya manusia biasa. Jawabannya sederhana. Karena Abraham sangat menyadari peranan orang benar ternyata itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Dan terbukti Bapa di surga berkata, kalau ada 50 orang benar saja tidak jadi kuhancurkan. Wow, bukan hanya Tuhan bilang memang kenapa? No, tapi Tuhan katakan tidak akan kuhancurkan. Bahkan waktu Abraham mencari 50 orang, ternyata fakta mengatakan tidak ada 50. Bahkan 40 pun tidak ada, 30 pun tidak ada, 20 pun tidak ada. Terakhir Abraham memberanikan diri dengan berkata, kalau 10 orang bagaimana Bapak? Ternyata 10 pun orang pun ternyata sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Dia berkata kalau 10 orang tidak akan kuhancurkan. Apa arti rohaninya ini? Artinya kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang benar karena dibenarkan oleh Allah, kita bisa menyelamatkan satu isi keluarga kita. Bayangkan peranan 50 orang dengan Sodom yang mungkin penduduknya berjumlah 10.000 atau 100.000 orang. 0,00 sekian persen sekalipun ternyata peranan orang benar itu berharga di mata Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Mungkin keluarga kita belum mengenal Tuhan. Waktu kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua benar di mata Tuhan karena dibenarkan
benarkan, kita bisa menyelamatkan keluarga kita, kota kita, perusahaan kita, ya pabrik kita, bahkan bukan hanya itu, termasuk juga negara kita Indonesia. Katakan 2024 nanti akan ada pemilu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang saya pegang, waktu kita hidup benar di mata Tuhan, kita bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, dan damai luar biasa. Itu peranan orang benar. Yang kedua dikatakan apalagi doa daripada orang benar ternyata tidak main-main. Kalau kita lihat 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju pada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Wow, telinga Tuhan bukan mendengar doa orang kaya, bukan dengar doa pendeta besar, tapi waktu kita hidup benar karena dibenarkan oleh Allah, maka semua permohonan, jerita, doa kita didengar, diperhatikan, dan pasti akan ditindaki dengan benar oleh Allah. Ini yang luar biasa, doa kita. Yang kedua peranan kita, dan yang ketiga adalah apa? Keselamatan menjadi milik orang benar. Mana buktinya? Matius 25:46, dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wow, di dunia kita mendapatkan pembelaan Tuhan, di surga pun mendapatkan tempat yang khusus bagi Tuhan. Kepada siapa diberikan? Kepada orang yang dibenarkan oleh Allah dan mau hidup benar di mata Tuhan. Inilah kenapa yang membuat makanya begitu penting untuk kita mengambil keputusan menjadi pribadi yang mau hidup benar di mata Tuhan. Hari-hari ini Tuhan gak mencari orang Kristen, gak mencari orang kaya, gak mencari orang hebat, tapi yang Tuhan inginkan adalah orang yang mau hidup benar di mata Tuhan. Ini target kita 2023. Mari untuk PD Mulia Industri ya. Jangan hanya sekedar fokus kepada bagaimana aku bisa mendapatkan gaji besar, posisi besar, menjadi punya perusahaan besar, atau menjadi orang yang dikenal, tapi kita mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi orang yang benar di matamu. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana untuk kita menjadi orang benar? Tuhan kita Allah yang luar biasa, Yesus kita Allah yang kreatif. Alkitab ini adalah Alkitab yang luar biasa. Tidak diberikan contoh orang benar seperti pendeta, tidak diberikan contoh orang benar seperti orang kaya atau orang hebat, no. Tapi dikatakan seperti pohon korma. Pertanyaan, kenapa pohon korma? Kenapa nggak pohon beringin misalnya? Kenapa nggak pohon mahoni? Mahoni kan jelas dia punya kayunya kuat dan mahal harganya. Atau pohon jati. Kenapa pohon korma? Kita akan lihat nanti kenapa. Karena memang ada 5 spesial tentang korma yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan. Yang pertama, ini ada korma Ibu Indri bawa. Ini apa nih korma? Bagaimana rasa korma? Korma rasanya manis, betul. Kita nggak pernah dengar ada korma yang rasanya pahit, betul. Nah, korma rasanya manis, buahnya manis, memberikan tenaga kepada orang yang makan. Bahkan kita tahu sepupu kita waktu mereka puasa, mereka pun makan buah korma untuk bisa menghilangkan keletihan mereka, betul. Bahkan sebelum puasa juga mungkin mereka berbuka dengan makan korma. Intinya korma ini sangat-sangat memberikan kekuatan, sangat-sangat memberikan rasa manis ya kepada orang yang menikmatinya. Nah, itulah artinya kenapa makanya Tuhan mengatakan korma, karena korma ini dia buahnya manis, dan yang luar biasa lebih lagi, korma itu selalu menghasilkan buah. Bahkan dikatakan tidak ada istilah musim yang tidak berbuah bagi korma, selalu dia berbuah, bahkan usia buahnya pun sampai dia usia 100 tahun. Artinya apa? Korma saja sangat yakin bahwa setiap dia mengeluarkan buah itu pasti rasanya manis. Dia punya iman yang luar biasa. Sementara kita banyak mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita punya iman gak seperti korma. Kita gak yakin hidup kita manis. Makanya kenapa sampai Paulus mengatakan seperti ini? Coba kita buka. Rasul Paulus mengatakan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara yang kekasih, ya dikatakan pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan seperti ini? Kalau mungkin Paulus gak punya masalah dalam hidupnya mengatakan pikirkan yang manis, yang sedap didengar, wajar Bu Indri. Tapi kalau kita tahu kisah Paulus, bagaimana dia pernah mengalami kapal karam, dirampok habis-habisan, kelaparan, kehausan, dicambuk 39 kali, hidupnya sesudah bertobat menerima Yesus bukan langsung mulus, tapi dia memutuskan untuk seperti pohon korma. Dia mau memikirkan hal-hal yang baik walaupun keadaannya tidak baik ya. Nah, yang menyedihkan seringkali kadangkala kita nggak memikirkan yang manis, betul. Tapi apa yang terjadi ya? Nah, coba ini lihat ya. Seringkali kita seperti ini.
seperti ini. Apa ini? Ini adalah paria ya. Ini bukan menghasil, ini bukan rasanya bukan manis, rasanya pahit. Kalau di Bandung setiap orang makan bakso pasti ada potongan paria. Nah, kenapa kita katakan paria ini? Apa hubungannya dengan korma? Kalau korma yakin dia hidupnya pasti manis, sementara paria lebih banyak pahitnya. Waktu engkau hanya memikirkan tentang hal yang pahit, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku nggak mengalami perkara baik dengan Tuhan? Kenapa Tuhan nggak sayang dengan aku? Berarti kita punya kepahitan. Itu bukan orang benar di mata Tuhan. Atau mungkin engkau tidak pahit, tapi engkau seperti jeruk purut, betul? Kita ini rasanya kecut. Ini bicara tentang orang yang selalu mengeluh ya. Selalu mengeluh, kenapa? Waktu engkau hanya kenapa, yakin kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena ciri khas daripada orang benar adalah seperti korma yang selalu berpikir manis. Karena dia sangat yakin setiap dia melahirkan buah pasti manis. Atau mungkin sebaliknya, memang kita tidak bersungut-sungut, kita tidak kepahitan, tapi kita pedas ya. Perkataan kita tajam ya. Kita sering sekali berkata, Tuhan engkau tidak peduli. Seperti siapa? Seperti istri Ayub. Dia katakan, kutukilah Tuhanmu, karena dia mengalami hal yang tidak baik. Nah, sering kali kita berkata kita mau hidup benar, tapi kata-kata kita, pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Paulus memutuskan untuk berpikir yang manis, yang sedap didengar, karena dia mau seperti iman pohon korma. Bagaimana dengan kita ya? Nah, korma selain juga buahnya manis, itu buahnya, itu pohon itu berfungsi dalam segala hal. Kalau kita tahu dia punya pelepah, itu bisa untuk membatas ruangan. Dia punya biji, itu untuk pernak-pernik daripada tas. Dia punya minyak, itu untuk sabun. Dia punya apa lagi? Dia punya batang untuk kayu bakar, dan dia punya serabut untuk pelana kuda. Intinya dimanapun korma berada, apapun keberadaan korma, tetap dia itu bisa berfungsi dengan baik. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita bilang kita orang Kristen, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau jadi benar, tapi kita hanya mungkin kelihatan manis waktu kita di gereja atau waktu di persekutuan. Shalom, haleluya. Bagaimana kita dalam rumah tangga sebagai istri? Apakah engkau sebagai korma yang manis? Suami melihat engkau menjadi pribadi yang manis, istri yang tunduk pada suami dalam segala hal. Suami, apakah engkau menjadi suami yang mengasihi istri seperti diri sendiri? Atau sebaliknya kita kasar KDRT dengan istri kita? Atau anak yang tidak menghormati orang tua? Atau orang tua yang membuat tawar hati anak? Bagaimana kita berkata kita mau seperti korma? Korma seluruh bagian tubuhnya itu berfungsi dengan baik, sementara kita hanya tergantung di tempat-tempat tertentu. Itu bukan orang yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Nah, selain itu juga apa? Kita lihat produktivitas daripada korma. Korma itu bisa menghasilkan buah sampai 100 tahun. Kalau kita tahu sawit hanya 30 tahun harus replanting. Demikian juga karet 30 tahun replanting. Tapi kalau korma 100 tahun dia masih bisa menghasilkan buah yang manis. Walaupun mungkin jumlah kuantitasnya sudah berkurang, tapi intinya dia produktivitasnya luar biasa. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah katakan saya sudah tua gak bisa bikin apa-apa. Selama engkau masih diberikan kehidupan, kita tetap masih bisa menghasilkan buah yang manis kepada sesama kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya punya mertua usianya 85 tahun, sekarang 86 tahun. Dia sangat sehat, tidak ada sakit penyakit, bahkan kolesterol tidak ada, asam urat tidak ada, tidak pakai kacamata seperti saya, bahkan masih bisa naik Harley. Wow, luar biasa. Apa yang membuat dia seperti itu? Dia suka sekali berdoa. Ya pagi dia berdoa, ya 1 jam. Nanti kalau mau makan dia berdoa, sudah makan pun berdoa. Nah, ini orang-orang yang betul-betul spesial di masa tua bisa berdampak. Jadi bukan seperti kita bayangkan, nanti kalau saya sudah tua, saya dibuat di tempat jompo, saya akan tidak berfungsi. Siapa bilang? Kalau dunia menyediakan tempat untuk orang tua di kamar mandi, kalau kita anak-anak Tuhan, no, walaupun kita usia 85, 90, kita tetap bisa berdampak luar biasa. Ingat di Alkitab yang namanya Kaleb, umur berapa dia bisa perang melawan musuhnya dan memberikan Hebron pada anak cucunya? Umur Pak Seuswe 85 tahun, luar biasa ya. Nah, dikatakan tadi kita seperti korma, betul? Korma itu usianya sampai 100 tahun masih tetap bisa berdampak. Coba kita buka Ayub 42:16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan keempat. Wow, anak, cucu, cicit, cacat berarti, betul. Dan dikatakan melihat, artinya matanya nggak sampai buta, matanya nggak berkatarak. Kok bisa? Beda memang. Orang benar itu beda, di masa tua pun tetap masih bisa menjadi berkat. Itulah bedanya korma dengan pohon-pohon yang lain. Nah, yang berikutnya dikatakan adalah apa? Yang berikutnya dikatakan, kalau kita lihat yang berikutnya,
korma itu bisa berdampak di tengah kemustahilan. Mana buktinya? Kalau kita pernah pergi ke Arab ya, kita tahu di sana ada namanya Oasis Al-Aqsa. Besarnya 75 km. Kok bisa di tengah oasis, di tengah padang gurun ada seperti danau besarnya 75 km? Wow, kenapa bisa? Jawabannya sederhana, karena di sana ditanam 3 juta pohon korma. Apa hubungannya pohon korma dengan oasis, Bu Indri? Sangat ada. Karena korma itu dia sampai menghasilkan, bertemu dengan sumber mata air, baru dia boleh tumbuh keluar. Nah, ini yang membuat, makanya di mana ada korma ditanam pasti ada sumber mata air. Luar biasa. Padahal kita tahu di Arab panasnya luar biasa. Kalau kita di sana bulan Agustus, musim panas Eropa, itu Arab bisa sampai 50 derajat Celcius. Panas luar biasa. Kemarin suami saya kena COVID baru 37 saja sudah nggak enak, sudah meriang, sudah nggak enak makan. Ini 50 derajat. Pohon korma nggak pernah berkata, berhubung karena panas tinggi saya nggak mau tumbuh. No, dia tetap tumbuh, bahkan tetap berbuah dan menghasilkan buah yang manis di tengah derajat 50. Wow, dan bukan hanya itu, kita tahu di Arab ya, itu ada namanya topan yang begitu besar. Itu bahkan sampai mobil pun mungkin bisa terangkat saking besarnya. Tapi tetap korma bisa berdiri tegak. Dia tidak rontok, dia tidak rubuh. Itulah hebatnya korma. Di tengah permasalahan pun tetap bisa menjadi dampak. Bagaimana dengan kita, betul? Kita ingat Rasul Paulus ya. Kapan dia membuat Galatia, Ibrani, ya, itu kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus bukan di istana raja, bukan di gereja besar yang pakai AC, no, tapi di penjara. Dengan dia tidak bisa membela diri, tapi dia bisa menjadi berkat. Ingat juga seorang Daud, begitu banyak lirik lagu yang dia buat sampai hari ini gereja boleh menikmati. Ada banyak lagu-lagu karangan daripada Daud. Kapan ditulis? Waktu dia dikejar oleh Raja Saul, mertuanya yang begitu obsesi mau membunuh dia. Wow, ini orang-orang yang bisa berdampak di tengah masalah. Kalau engkau baca juga seorang Hana di Lukas 2 ayat 38, umur 84 tahun, janda, tidak punya rumah, tidak punya suami, tidak punya anak, tapi sampai dia dipanggil Tuhan, dia tetap memberitakan kabar baik. Artinya tidak tergantung sikon. Itulah ciri khas daripada orang-orang yang benar di mata Tuhan. Kalau Hana bisa, kalau Daud bisa, kalau Paulus bisa, bagaimana dengan kita ya? Nah, mungkin kita ingat juga, saya punya pelayanan namanya Ibu Kartini dengan orang-orang yang ada di Medan. Saya punya SSM itu Sungai Sukacita Ministry, itu ada di Medan, ada di Surabaya, ada di Bandung. Kebetulan yang di Surabaya memang itu ada orang-orang yang diberkati di sana, orang di Bandung juga diberkati. Tapi kalau orang-orang yang di Medan, mereka orang-orang dari segi financial mungkin sangat sederhana, janda miskin, bahkan juga banyak daripada mereka itu hanya istri pemulung, bahkan juga ada yang istri yang tukang cuci baju ya. Intinya mereka orang-orang marginal, tapi yang luar biasa, perhatikan waktu COVID terjadi, mereka selama 3 tahun, hampir 3 tahun mereka bisa menjadi berkat, membangun 7 gereja di Sumatera dan memberkati 10.000 hamba-hamba Tuhan di desa. Melalui apa? Donatur-donatur yang berikan mereka dana untuk mereka bergerak, karena banyak orang yang tidak mau bergerak waktu zaman COVID, tapi mereka dengan iman yang kuat mereka bergerak, dan itulah ciri khas daripada pohon korma, orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan yang keempat adalah korma tahan banting ya. Dia tahan banting, dia tidak persoalan walaupun panas tinggi, walaupun topan sekalipun, dia tetap bisa bertahan. Sebentar banyak kita anak-anak Tuhan, waktu punya masalah kita mulai kecewa dan meninggalkan Tuhan. Yakin kita orang yang dibenarkan oleh Allah, karena ciri khas daripada orang yang benar adalah apa? Dia siap untuk menghadapi apapun ya, karena hidup kekristenan bukan hidup happy-happy. Maka seringkali kadang-kadang kita bilang kita mau ikut Yesus, tapi kita tidak mau mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Kita tahu waktu seorang ahli Farisi datang kepada Tuhan dengan berkata, Yesus, aku mau ikut dengan engkau. Kemana kita mau pergi? Kata Yesus apa? Kalau engkau mau mengikuti aku, mungkin akan berbeda, karena serigala mempunyai liang ya, tapi aku meletakkan kepala pun aku tidak bisa. Apa artinya? Bahwa ternyata ikut Tuhan gak selalu ada kenyamanan. Sometimes kita harus mengalami hal yang tidak baik, dan sometimes mengalami proses ya. Ini yang seringkali membuat orang tidak tahan. Tapi korma dikatakan tidak tergantung keadaan, walaupun panas tinggi, walaupun ada badai sekalipun dia tetap bisa berdiri. Bahkan bukan hanya berdiri saja,
sehari 2 hari, dia bisa bertahan sampai 100 tahun. Itulah ciri khas daripada korma. Orang-orang yang hidup benar dan yang mau dibenarkan oleh Allah itu tahan banting ya. Itu tidak gampang menyerah. Tidak berkata aku udah gak kuat Bu Indri, sudah capek hidup ini. Bagaimana dengan kita? Dan yang terakhir, pertanyaan sekarang, bagaimana kok bisa korma ini seperti itu Bu Indri? Kok beda dengan pohon karet, beda dengan pohon mangga, beda dengan pohon duren? Jawabannya sederhana, karena cara menanam korma berbeda dengan cara menanam pohon yang normal. Kalau menanam pohon yang normal itu pasti kita hanya memasukkan benih, menutup dengan tanah, menyiram dengan pupuk, dan juga mungkin menyiram dengan air dan kena matahari. Tapi korma berbeda. Sebelum dia ditanam, itu dia dimasukkan ke dalam tanah dan ditutup dengan tanah, dan nanti diletakkan itu batu yang besar di atas benih yang ditanam. Kenapa harus ada batu yang besar dibuat di atasnya? Agar korma itu tidak keluar batangnya sebelum dia sampai mencapai sumber mata air. Nah, sesudah dia mencapai sumber mata air, ada kalanya sumber mata air nggak diketemukan di 5 meter, mungkin 10 meter belum ketemu, bahkan sampai 100 meter pun pohon itu tetap turun, akarnya menjalar. Waktu dia bertemu dengan sumber mata air, baru nanti dia batangnya keluar dan batu itu akan tercampak keluar. Itu yang membuat korma berbeda. Dia sangat melekat dengan sumber mata air. Pertanyaan, apa hubungannya dengan kita Bu Indri? Sangat ada. Karena sumber air kehidupan kita adalah Yesus. Waktu engkau dan saya tidak terkonek dengan Tuhan, tidak akan bisa kita bertahan, tidak akan bisa kita menjadi dampak di tengah dengan permasalahan kita. Tidak akan bisa kita berbuah manis selalu. Tidak akan bisa kita berpikir yang positif selalu. Kenapa? Karena kita dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita berakar dengan Yesus, kita terkonek dengan Yesus yang sumber daripada damai sejahtera itu, sumber kekuatan, sumber energi, maka kita bisa seperti korma. Jadi pesan Tuhan hari ini, mari, karena di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang tidak bisa bertahan. Kenapa? Coba kita buka Matius supaya kita lihat di sini. Matius 13 ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Bayangkan, ini ayat Matius 13 ayat 21. Kenapa dikatakan banyak pohon itu yang tumbang? Jawaban sederhana, karena dia tidak berakar. Jadi jangan bangga hanya sekedar menjadi Kristen jalan-jalan saja. Jangan bangga hanya menjadi Kristen hanya sekedar ngefans saja sama Tuhan atau jadi follower saja. Nggak bisa. Harus Kristen yang berakar. Makanya carilah komunitas di mana engkau bisa bertumbuh, di mana ada pemuritan, di mana kita bisa mengenal tentang Kristus, di mana ada pendalaman Alkitab. Karena melalui kita bisa berakar, hubungan intim dengan Tuhan membuat kita bisa seperti korma. Jadi pesan Tuhan pada hari ini kepada PD Mulia Industri, hari ini pesan Tuhan adalah apa? Yuk 2023 ke atas, bukan keadaan semakin baik, percayalah. Dikatakan matahari akan gelap gulita, artinya tidak ada kepastian sedikit pun, bahkan bulan seperti darah menjelang dekatnya hari Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang benar, kita bisa bertahan. Bahkan dikatakan walaupun orang benar jatuh, tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang. Kapan tangan Tuhan menopang kita? Waktu kita dekat dengan Dia. Kapan kita bisa dekat dengan Dia? Waktu kita terkonek dengan Dia, dengan cara kita berakar bersama dengan Dia. Tuhan berkati. Kita akan berdoa ya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Biarlah apa yang menjadi pesan-Mu pada hari ini Bapa, untuk kami boleh menjadi seperti pohon korma. Kami bukan punya iman seperti iman cabai yang hanya selalu pedas perkataan kami, yang selalu kami kata-kata yang membuat Tuhan sangat sedih karena kami mereka-reka yang tidak baik tentang Tuhan, atau mungkin seperti jeruk purut yang hanya mengeluh, atau mungkin seperti buah pari ya Bapak, yang hanya pahit saja, kecewa sama Tuhan, tawar sama Tuhan. Kami nggak mau seperti itu Tuhan. Kami mau seperti korma yang selalu percaya setiap dia menghasilkan buah pasti manis. Dan kami juga yakin kehidupan kami sebagai orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan, ujungnya pasti baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah kami. Kami hari ini juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan, belas kasihan-Mu untuk bangsa Indonesia. Kami tahu bangsa ini adalah milik-Mu. Engkau tadi berjanji kalau kami sungguh-sungguh hidup benar di mata-Mu, maka Indonesia pasti akan diselamatkan, akan terjadi pemulihan besar-besaran. Mereka juga akan mengenal Engkau sebagai Allah dalam hidup mereka. Kedua, kami berdoa untuk Mulia Industri Manajemen, karyawannya, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dalam operasional Mulia Industri juga Tuhan pelihara. Dan juga kebenaran firman yang kami dengar hari ini, boleh ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan pemulihan bagi keluarga Mulia Industri Group yang sakit, yang lemah fisik, Tuhan juga tolong. Dan juga untuk ada yang mungkin dalam
keadaan berduka, Tuhan juga campur tangan. Dan kami mengucap syukur juga untuk yang berulang tahun, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, visi yang pasti bersama dengan Tuhan. Dan juga untuk pertemuan ibadah tanggal 17 Februari di mana dilayani oleh Pendeta Domingus Kenjam dan juga petugas yang terjadwal melayani, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami. Kami serahkan sekali lagi PT Mulia Industri dalam tangan-Mu, melalui hidup mereka, melalui perusahaan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari sahabatku, kita mengangkat tangan, kita melihat berkat daripada Tuhan, melihat kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya.